kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, ketika kita bersama Tuhan selalu luar biasa setiap hari, amin? Amin. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mau memuji Tuhan gak? Mau. Yes, semuanya siap memuji Tuhan? Siap. Oke, sebelum kita puji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini sukacita kami dapatkan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami dan saat ini Tuhan kami siap buat memuji, menyembah dan menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan puji-pujian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Bersukacita hari ini? Bersukacita. Mau bernyanyi buat Tuhan Yesus? Mau dong. Ayo bangkit berdiri dan kita bernyanyi buat Tuhan. Yeay. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita mau bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana senyumannya? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa Mbak Rani? Di dalam Tuhan. Yeay, mari katakan bersuka. Di dalam Tuhan. Mari melompat bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, yeay, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Lebih semangat lagi, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kami bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersama-sama katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Mari melompat buat Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Mari bersuka. Mari bersuka. Mari bersuka. Bersuka citalah. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus? Yeay. Pernah nggak Mbak Rani sedih kalau habis doa terus bersuka cita? Sering banget. Puji Tuhan, berarti Tuhan ada dalam diri Mbak Rani. Nah sekarang kita harus tinggal di dalam siapa Mbak Rani? Tuhan Yesus. Yes, lebih lagi semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Yeay, yang mari bersuka cita dalam Tuhan. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus? Mana suaranya? Lebih semangat lagi.
tinggal di dalam siapa? Tinggallah di dalamnya. Loncat. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, oh. Mari katakan. Oh, oh, oh. Yesus pokok. Yesus pokok. Ayo bergerak buat Tuhan. Dan kita carangnya. Tinggallah di dalam. Loncat. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Dia cinta kita semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku. Katakan ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Dia cinta kita semua. Yeah, yeah, yeah. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di loncat. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, oh, oh. Mari sorakan. Oh, oh, oh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Mau selalu setia tinggal dalam Tuhan, amin. Amin. Yes, karena Tuhan Yesus sangat baik. Banget Mbak Dewi. Banget, walaupun kita lupa sama Tuhan, tapi Tuhan tuh setia sama kita, bener nggak? Bener banget. Yes, kita harus berterima kasih sama Tuhan dan kita tetap tinggal dalam Tuhan buat kita tetap setia sama Tuhan, amin? Amin. Mari saat ini teman-teman semua tetap berdiri, kita mau menyembah Tuhan, ini lagu baru, kita mau sungguh-sungguh, kita mau katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita sembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami mau katakan kami bersyukur kepadamu Yesus. Atasku
kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, katakan terima kasih. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ini siap kami yang siap buat dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati siap kami dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi juga anak-anak. Tadi sudah disapa sama Mbak Dewi dan Mbak Rani. Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mbak Rani. Tadi sudah memberikan semangat dalam puji-pujian hari ini. Oke, boleh duduklah. Tadi disuruh berdiri kan sama Mbak Dewi. Sekarang boleh duduk, boleh disiapkan Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang tokoh. Ya, siapa tokoh itu? Depannya Y. Tebak-tebakan ya, depannya Y. Mungkin kalian mikirnya Yesus gitu biasanya ya. Belakangnya A. Siapa tahu apa ya? 5 huruf. Y, belakangnya A, 5 huruf. Oke? Iya, jawabannya tulis di bawah sini enggak ya? Jawabannya adalah Yosua. Oke, Yosua itu adalah pengganti Bapak Musa. Waktu dulu Bapak Musa itu diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsanya, bangsa Israel pergi dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, sepanjang perjalanan itu karena cukup panjang waktunya Bapak Musa mati. Bapak Musa mati, terus yang mimpin siapa? Nah, yang mimpin itu ya Bapak Yosua dipimpin sama Bapak Yosua. Nah, di dalam
kalian buka di Yosua pasal 1 ayat 9. Ya, Bu Meni ambil yang ayat 9 saja. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kalian baca di dalam Yosua 1 pasal ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini kata-kata perintah dari Tuhan itu menguatkan banget Bapak Yosua. Jadi dari ayat 1 sampai 9 itu diulang berkali-kali bahwa Yosua tidak boleh takut, Yosua enggak boleh gentar, Yosua enggak boleh tawar hati, Yosua enggak boleh yang namanya minder dan lain sebagainya. Karena dikatakan tadi aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kita akan melihat beberapa bukti bahwa Allah Tuhan itu menyertai Yosua. Ya, yang pertama, ya, itu adalah ketika Yosua sebelum dia menggantikan Musa. Waktu itu Yosua masih jadi salah seorang pengintai. Kalian ingat ada di Bilangan 13, Musa sedang memerintahkan ke-12 pengintai untuk melihat, untuk ngindik. Tahu pengintai itu mata-mata gitu ya, detektif. Untuk ngindik Kanaan itu seperti apa. Salah satunya adalah Yosua. Ya, ada orang-orang 12 yang diperintahkan untuk menuju ke tanah Kanaan, untuk melihat dari jauh tanah Kanaan itu seperti apa. Salah satunya adalah Yosua. Nah, di situ di slide selanjutnya menunjukkan bahwa Yosua gitu ya, tidak sama seperti orang-orang yang lain. Ketika 10 orang sudah melihat, sudah memantau, 10 orang kembali, mereka semua kembali kepada Musa. 10 orang itu berkata dengan, kalau bahasa orang gede itu pesimis. Mereka katakan di sana itu isinya orang-orang raksasa. Itu isinya orang-orang yang menakutkan. Mereka memakan bangsanya. Ya, kanibal ada di situ. Kanibal itu apa? Orang yang memakan manusia, manusia memakan manusia. Dikatakan di situ orang raksasa. Tahu enggak, karena perkataan 10 orang itu semua orang, semua bangsa Israel yang mendengar jadi kecut hati itu menjadi takut, menjadi enggak berani. Jangan-jangan Tuhan itu memerintahkan kita pergi dari tanah Mesir untuk ke tanah Kanaan, dimakan di sana, dihabisi di sana. Tetapi Yosua sama-sama sudah ngindik di sana, tapi pemikirannya berbeda. Yosua memang melihat di sana ada orang raksasa, orang yang tinggi-tinggi, gede-gede, tapi Yosua melihat di sana juga ada anggur yang besar-besar. Di sana juga ada susu dan madu yang melimpah dan segala sesuatu yang maksudnya nanti akan dimiliki bangsa Israel itu sangat baik. Tadi 10 dibanding 2. Yosua sama yang namanya temannya itu Kaleb. Mereka berpikiran bahwa walaupun di sana tempatnya mengerikan, maksudnya mengerikan itu orang-orangnya mengerikan, tetapi bersama Tuhan aku bisa. Seperti firman-firman yang kemarin ya, bersama Tuhan aku bisa. 2 orang tadi, Yosua dan Kaleb berpikiran berbeda. Mereka mau mengajak bangsanya, ayo tetap ke tanah Kanaan sama seperti yang diperintahkan sama Tuhan. Nah, waktu mendengar tadi Bu sudah katakan 10 banding 2 menang 10 kan ya. Orang-orang tadi sudah kayak di pemikirannya sudah lawan sama orang-orang yang besar, orang-orang raksasa, mana bisa kita. Akhirnya mereka bersepakat untuk apa? Melempari Yosua dan Kaleb. Dan mereka tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Coba bayangkan kalau kalian jadi Yosua atau Kaleb. Mungkin kalian akan takut, wah gara-gara perkataanku aku mau dipukuli sama orang-orang. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai. Ketika mereka berencana untuk memukul, untuk melempari Yosua dan Kaleb, sesuatu hal terjadi. Yaitu kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Tuhan hadir di situ.
Dan dikatakan Tuhan mengatakan bahwa nggak usah takut, ayo tetap pergi ke tanah Kanaan. Bahkan Tuhan menghukum 10 orang yang tadi berkata menakut-nakuti bangsa Israel tadi. Dan yang dijanjikan bisa masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Itu yang pertama adik-adik. Sebelum Yosua menjadi pemimpin, Yosua sudah menikmati yang namanya penyertaan Tuhan, di mana Yosua tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati, tidak perlu gentar. Yang kedua, saat ini Yosua sudah jadi pemimpin. Dia harus membawa bangsanya untuk pergi ke tanah Kanaan. Siapa yang pernah jadi ketua kelas atau menjadi pemimpin? Mungkin kalian merasa, apa aku bisa, apa aku mampu? Tapi dikatakan tadi, Yosua selalu dikatakan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, asalkan engkau selalu mendengarkan firman, tidak belok ke kanan, belok kiri, tetapi jalanmu lurus sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai. Betul, waktu itu masih dalam misi untuk menuju ke tanah Kanaan, Yosua diperintahkan juga untuk menyuruh 2 orang mengintai kembali. Tadinya Yosua adalah pengintai, sekarang dia meminta 2 pengintai. Mungkin Yosua punya ketakutan awalnya, mau nggak ya orang tak suruh ngelihat di sana, jangan-jangan mereka takut. Nah, tidak seperti itu. Tuhan menunjukkan bahwa orang itu mau dengan siap sedia, dikatakan apa yang engkau perintahkan kepadaku, aku akan melakukannya. Ini adalah bukti bahwa Yosua disertai oleh Tuhan. Dan perjalanan kedua orang ini juga ajaib. Mereka mengintai, ketahuan sama Yeriko di situ, dan mereka memerintahkan tentara-tentara untuk segera menangkap. Bumi nggak tampilkan slide-nya, nanti kepanjangan ya. Untuk menangkap 2 orang pengintai ini. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, seorang wanita yang menampung dia itu memberikan tali untuk kedua orang ini kembali. Itu tadi bukti bahwa kepemimpinan Yosua pun disertai oleh Tuhan. Yosua nggak perlu takut untuk menjadi pemimpin. Demikian juga kalian adalah pemimpin di masa depan atau pemimpin sekarang. Kalian ketua kelas, kalian menjadi ketua di misalkan mainan sama teman-temannya, nggak perlu takut karena Tuhan menyertai. Bukti yang ketiga yaitu ketika tadi dia sudah jadi pemimpin, sudah bisa menyuruh orang untuk mengintai dan berhasil. Nah, yang ketiga ini perbuatan yang ajaib lagi. Satu kuasa Tuhan yang ajaib lagi, yaitu apa? Yosua berhasil menyeberangi sungai Yordan. Sama seperti Musa di sekian puluh tahun yang lalu, yang sebelumnya, ketika Musa bisa membawa bangsa Israel itu menyeberang sungai, ini pun juga ini lebih berat karena mereka membawa juga yang namanya tabut perjanjian, harus dipikul. Nah, karena Yosua disertai oleh Tuhan, Yosua nggak perlu takut. Dia lihat ada sungai di situ, oleh karena hikmat dari Tuhan, dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Di depan orang yang pembawa tabut, ketika menginjakkan kakinya di sungai itu, ternyata sungainya itu menjadi kering, terbelah. Mereka semua bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan itu. Nah, yang keempat, perbuatan ajaib lagi yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yosua, yang menunjukkan bahwa Yosua itu disertai sama Tuhan dan Yosua nggak perlu takut menghadapi apapun itu. Adalah apa? Ada yang tahu lagunya ini enggak ya? Berputar-putar 7 kali ya, berputar-putar 7 kali. Nyanyi hosana, sorak haleluya. Hei, tembok Yeriko robohlah. Mereka tidak menggunakan tombak, tidak menggunakan bom, tidak menggunakan benda-benda tajam atau benda-benda tumpul untuk merobohkan tembok Yeriko. Mereka hanya taat sama Yosua. Siapa yang memerintahkan Yosua? Tuhan. Mereka mengelilingi di hari pertama 1 kali, di hari kedua 1 kali tanpa bersuara. Dan pada hari yang ditetapkan oleh Tuhan, bolehlah kamu bersorak. Ada yang meniup sangkakala dan waktu itu juga tembok itu roboh. Mereka bisa menguasai kota Yeriko. Itu adalah bukti yang sangat luar biasa. Yosua enggak perlu takut.
akan musuh-musuhnya yang di depan. Bu Menik nggak sampaikan di sini yang kelima apa saja karena banyak. Yosua bisa mengalahkan, bisa menaklukkan beberapa kota di situ sampai akhirnya mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Itu adalah Yosua, melalui Yosua. Nah, bahkan di dalam Yosua pasal yang terakhir, Bu Menik akan bacakan ya. Di belakangnya itu disampaikan bahwa Tuhan itu tetap menyertai Yosua sampai pada akhir hayatnya, sampai akhir kematiannya Yosua tetap disertai oleh Tuhan. Oke, nanti kalian bisa cari ayatnya karena tadi Bu Menik kehilangan ayatnya. Nah itu tadi semua itu membuktikan bahwa kita nggak perlu takut. Yosua saja disertai sebelum dia jadi pemimpin, setelah dia jadi pemimpin, bahkan sampai akhir hidupnya Tuhan menyertai Yosua. Kita pun juga nggak perlu takut, kalian nggak perlu gentar, tidak perlu kecut hati. Mungkin saat ini corona, dengar-dengar besok mau berangkat sekolah lagi, mau masuk, aku takut berangkat enggak ya? Boleh enggak ya? Kalau kalian tetap sesuai dengan protokol kesehatan, ngikutin peraturan-peraturan yang ada, Tuhan tetap menjaga kalian. Ataupun yang lainnya, aku punya cita-cita yang tinggi, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru, aku pengen jadi ini. Tapi bisa enggak ya? Tapi aku takut. Mosok sih aku bisa jadi yang aku inginkan, sedangkan orang tuaku hanya bekerjanya sebagai pedagang, sebagai ini itu. Nah, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu minder karena Tuhan menyertai kita semua. Nah, sama seperti Yosua. Kalian buka di Yosua pasal 1 ya, ayat 1 sampai dengan 9. Kalian harus tetap kuat, harus tetap tapi mendengarkan firman Tuhan, selalu maksudnya taat sama firman Tuhan, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Tuhan pasti akan menyertai kalian sehingga kalian nggak perlu takut lagi. Oke anak-anak, nah semuanya anak sekolah minggu, anak Betel Indonesia, ya harus bersemangat, harus percaya diri bahwa Tuhan menyertai kita semua. Oke, kita mau berdoa, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Tuhan kembali menguatkan kami, Tuhan kembali meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar akan masa depan kami, akan hari esok kami. Karena kami tahu sebagaimana Engkau menyertai Yosua, Engkau pun menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, kami mau tetap mengikut Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sudah dengar firman Tuhan? Sudah. Berani sudah? Sudah. Oke, kita diajarkan buat tidak takut dan tidak gentar. Berarti intinya kita harus percaya sama Tuhan. Yes, sama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita harus tetap setia percaya sama Tuhan Yesus. Oke Mbak Rani, kalau sekarang kita sudah memuji Tuhan, tadi udah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, berarti ditunggu buat minggu depan. Yes, di mana sih? Di YouTube apa? Di channel YouTube GBI Bukit Hermon. Yes, benar banget. Jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jangan lupa mandi dulu. Bener kan, kalau muji Tuhan gak boleh sama makan. Iya. Apalagi juga permen. Nanti keselak, oke? Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, gitu aja teman-teman. See you and God bless you. Dadah.